Ketika orang tua itu sedang menangkap ikan, dia secara tak terduga menemukan sebuah botol emas kuno. Namun botol itu tertutup oleh kotoran. Terlihat seperti batu pecah. Orang tua itu tidak terlalu memikirkannya. Langsung melemparkannya ke tumpukan pasir di sebelahnya. Beberapa tahun kemudian, botol emas itu ditemukan oleh seorang pejalan kaki lain, dan digunakan sebagai alat untuk menumbuk bawang putih. Kemudian jatuh ke tangan seorang pekerja yang tidak mengerti nilainya. Digunakan untuk mengisi celah di tembok kota. Botol emas itu menemani tembok kota ini melawan serangan meriam berkali-kali, dan akhirnya menjadi longgar. 100 tahun kemudian, seorang gadis yang memanjat tembok kota mengubah nasib botol emas itu sepenuhnya. Gadis itu adalah seorang budak. Setiap hari diam-diam memanjat tembok kota, hanya untuk melihat sekilas pangeran yang telah lama dia cintai. Suatu hari, saat dia baru saja mencapai puncak, sang pangeran melihatnya. Gadis itu tergelincir, dan tanpa sengaja menginjak batu yang longgar itu. Terlihatlah botol emas di dalamnya. Gadis itu dengan gembira membawa pulang botolnya, menggunakan pahat baja untuk menghilangkan kerak batu di permukaan. Akibatnya, tanpa sengaja, mulut botolnya pecah. Dalam sekejap, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul dari botol emas. Dewa lampu yang tersegel selama ribuan tahun akhirnya muncul kembali. Namun penampilan Dewa Lampu terlalu menakutkan. Gadis itu langsung pingsan karena ketakutan. Dewa Lampu kesulitan membangunkan gadis itu, dan memberitahunya bahwa dia bisa memenuhi 3 keinginannya. Gadis itu tanpa ragu-ragu mengucapkan keinginan pertamanya, yaitu menikah dengan pangeran dan menjadi ratu. Dewa Lampu segera memenuhi permintaan itu. Dia menekan tetesan minyak magis berharga dengan jari, dan meminta gadis itu mengoleskannya di tubuhnya. Kemudian, saat sang pangeran tidur, dia dengan lembut mengucapkan nama gadis itu di telinganya. Memang, pangeran melihat gadis itu, dan langsung terpesona oleh pesonanya yang unik. Gadis itu berhasil menjadi permaisuri yang menjadi pusat perhatian semua orang. Melihat sang pangeran akan segera mewarisi tahta, gadis itu menemui Dewa Lampu untuk mengabulkan permintaan kedua, yaitu untuk hamil anak dari sang pangeran. Untuk mencegah rahasia terbongkar, keduanya menyembunyikan botol yang memenjarakan Dewa Lampu di bawah ubin di kamar mandi. Tak lama kemudian, gadis itu benar-benar hamil dengan keturunan sang pangeran, dan mulai memamerkan perut buncitnya di istana, tanpa menyadari bahwa pangeran dan raja sudah memiliki perbedaan pendapat. Raja merencanakan pembunuhan, dan membunuh anaknya sendiri, untuk memastikan tidak ada sisa. Permaisuri dan bayi dalam kandungannya menjadi target pembunuhan berikutnya. Gadis itu ditangkap oleh pembunuh saat melarikan diri. Tidak bisa membuat permintaan ketiga, langsung dilempar ke laut. Ketika Dewa Lampu pergi menyelamatkan, gadis itu sudah tenggelam. Karena gadis itu tidak bisa membuat permintaan terakhir lagi, kutukan Dewa Lampu tidak bisa dihilangkan. Sekali lagi disegel kembali ke dalam botol di bawah lantai. 100 tahun berlalu lagi. Jiwa Dewa Lampu melayang keluar meminta bantuan, tapi tidak ada yang mendengar. Melihat berbagai dinasti berganti beberapa kali, akhirnya, munculnya seorang anak laki-laki kecil, memberikan harapan lagi kepada Dewa Lampu. Anak laki-laki yang sedang bermain, seperti merasakan keberadaan Dewa Lampu. Dewa Lampu perlahan-lahan menariknya ke halaman belakang yang terbengkalai. Anak laki-laki cerdas segera menemukan bahwa di bawah batu itu kosong. Maka ia memanggil adiknya untuk membuka batu itu bersama-sama. Kedua bersaudara menggunakan tenaga maksimal, namun batu itu tetap tak bergerak. Pada saat itu juga, ibu tiba-tiba muncul. Mereka dihentikan. Dewa Lampu kembali melewatkan kesempatan untuk diselamatkan. Sejak itu, Dewa Lampu melayang di sekitar anak laki-laki setiap hari, bertekad untuk menariknya kembali ke halaman belakang. Namun pada usia 11 tahun, anak laki-laki itu mewarisi tahta. Dia mulai berperang di medan perang pada usia 20 tahun. Dengan cepat berubah menjadi seorang tiran yang haus darah. Karena takut kehilangan kekuasaan, dia melakukan patroli malam di dalam istana dengan menunggang kuda. Bahkan ingin membunuh adik laki-laki yang tidak berdosa. Namun dicegah oleh ibunya tepat waktu. Ibunya untuk menghancurkannya. Setiap hari memberinya anggur terbaik yang tak pernah habis. Bahkan mengundang pencerita terbaik di negeri untuk menceritakan kisah-kisah padanya, menyebabkannya terlena dalam kesenangan. Perlahan-lahan, dia tidak lagi peduli dengan urusan pemerintahan, menghabiskan hari-harinya mendengarkan cerita dari orang tua. Hingga suatu hari, orang tua itu meninggal dunia. Dalam kesedihan, dia meminum semua anggur di dalam istana. Dalam keputusasaan, akhirnya dia merasakan panggilan Dewa Lampu sekali lagi. Dia gemetar saat tiba di halaman belakang. Dewa Lampu sangat terharu di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya mendapat balasan. Namun tak disangka tubuh raja sudah terlalu lemah. Bahkan kunci pintu pun tak bisa dibuka. Lalu dia langsung mati. Dewa Lampu kembali terjatuh dalam keputusasaan. Namun tak lama kemudian, seorang ratu berbobot 300 pon tiba-tiba muncul, memberikan kesempatan kepada Dewa Lampu untuk kembali ke dunia. Ratu baru suka berjalan-jalan.
Secara kebetulan, dia mandi di kamar mandi lama. Akibatnya, dia tergelincir dan menginjak batu hingga pecah, membebaskan Dewa Lampu yang tersegel selama ribuan tahun. Namun wanita gemuk itu mengira Dewa Lampu ingin memanfaatkannya. Dia mengucapkan keinginan jahat. Aku berharap kau kembali ke botol dan tenggelam di dasar laut. Begitulah, Dewa Lampu kembali mengalami ratusan tahun kesepian dan penderitaan. Hingga suatu hari, seorang gadis sedang membersihkan ikan. Sebuah botol emas jatuh dari perut ikan. Gadis yang penasaran membuka botol itu. Asap hitam tiba-tiba muncul. Dewa Lampu kembali terlihat. Dia segera meminta gadis itu mengucapkan 3 keinginan untuk menghilangkan kutukan. Namun, gadis itu memiliki sifat yang sangat aneh. Dia tidak terburu-buru untuk mengucapkan keinginan. Malah, dia membiarkan Dewa Lampu menghargai penemuan dan karyanya terlebih dahulu. Dewa Lampu terkejut. Terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Tidak disangka penemuan gadis lebih ajaib daripada sihirnya. Gadis itu kemudian menunjukkan penemuan lainnya. Alat yang bisa terbang. Dia seharusnya diingat oleh dunia seperti Da Vinci. Namun, pada masyarakat feodal saat itu, wanita tidak memiliki hak untuk belajar. Maka penemuan kreatif gadis itu dianggap sebagai sihir penyihir. Namun, keinginan gadis untuk pengetahuan mencapai tingkat kegilaan. Maka dia memikirkan keinginan pertamanya, mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Dewa Lampu mengayunkan tangannya dengan senang, mencarikan buku dari berbagai bidang untuknya. Setelah membacanya, dia menyimpan buku-buku itu di dalam botol kecil. Botol di atas meja semakin bertambah. Gadis itu telah menguasai semua pengetahuan yang ada di dunia. Namun masih ada teka-teki yang tak terpecahkan. Seperti bagaimana waktu dan ruang terbentuk. Hal ini membuatnya sangat cemas. Maka dia mengucapkan keinginan kedua, ingin menjadi lebih cerdas. Sejak itu, dia seperti Dewa Lampu yang tidak perlu tidur. Dapat membayangkan berbagai misteri alam semesta. Pengetahuan ini juga disuntikkan ke dalam pikirannya. Sejak itu, dia bisa menemukan jawaban untuk setiap teka-teki yang sulit. Dewa Lampu juga mulai terpesona oleh semangat gadis itu. Dia jatuh cinta sepenuh hati pada gadis itu. Agar bisa selalu bersama gadis itu, dia mencegah gadis itu mengucapkan keinginan ketiga. Hal ini juga menghalangi kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Namun gadis itu mudah marah sejak lahir. Agar hubungan mereka lebih adil, setiap kali Dewa Lampu membuat gadis itu marah, dia akan mengurung dirinya dalam botol untuk merenungkan kesalahannya. Pada awalnya, gadis itu segera melepaskannya. Hingga pada kali terakhir, saat Dewa Lampu mengurung dirinya, gadis itu berteriak marah. Semoga aku bisa melupakan bahwa pernah bertemu denganmu. Ternyata ini menjadi keinginan ketiga gadis itu. Dia seketika melupakan Dewa Lampu. Dewa Lampu terluka oleh orang yang dicintainya, dan kembali terperangkap dalam botol. Begitulah, Dewa Lampu kembali terperangkap dalam kegelapan dan kesepian yang tak berujung. Hingga berlalu ribuan tahun. Di antara barang-barang antik di sebuah toko barang bekas, seorang dokter wanita modern terkenal memilih botol yang menyegel Dewa Lampu. Saat pulang, dia membersihkan kotoran di botol tersebut. Tiba-tiba asap hitam merah menyembur keluar dari botol. Kemudian asap berubah menjadi raksasa hitam. Dokter perempuan terkejut dan membeku di tempat. Dia mencoba berkomunikasi dengan raksasa dengan hati-hati. Namun, tidak ada respons meskipun dia mencoba berbagai bahasa. Baru ketika dia berbicara dalam bahasa Yunani kuno, Dewa Lampu akhirnya memberikan respons. Dia mulai menyerap pengetahuan modern dari rak buku dan laptop. Menyerap pengetahuan modern secara instan, menguasai bahasa Inggris, dan memberi dokter perempuan 3 keinginan. Namun, dokter perempuan penasaran dengan asal-usul dewa. Maka Dewa Lampu menceritakan pengalamannya ribuan tahun kepada dia. Ternyata, awalnya dia adalah elf ratu kuno. Karena dia mengintip rahasia ratu, dia dikurung dalam sebuah botol oleh penyihir, dan diberi kutukan. Dia dilemparkan dari tembok kota dan diambil oleh seekor elang, melintasi tanah yang luas, dilemparkan ke laut. Beberapa ratus tahun kemudian, dia diambil oleh seorang nelayan. Dari sinilah nasib yang penuh liku dimulai. Berturut-turut mengalami 3 tuan yang tidak bisa menghancurkan kutukan, terutama pada kesempatan terakhir. Dengan kerinduan yang tak berkesudahan, dikurung kembali. Akhirnya jatuh ke tangan seorang wanita dokter. Wanita dokter merasa simpati setelah mendengar kisah lampu ajaib. Maka ia mengungkapkan keinginan pertamanya, agar lampu ajaib jatuh cinta padanya dan menjadi pacarnya. Dia meminta lampu ajaib untuk memberikan semua kerinduannya selama ribuan tahun padanya. Lampirannya memang memberikan cinta dan perhatian yang tak terbatas kepada dokter wanita, menjadi sandaran terkuat dalam hidupnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Wanita dokter membawa botol lampu ajaib saat naik pesawat. Botol tersebut diperiksa dengan sinar di pemeriksaan keamanan. Tidak lama kemudian, tubuh lampu ajaib mulai berubah aneh. Tubuhnya mulai perlahan-lahan menghilang. Karena gelombang elektromagnetik di masyarakat modern terlalu sering, tubuh lampu ajaib tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat modern.
Jadi sang dokter wanita mengucapkan keinginan ketiga. Semoga Dewa Lampu bisa kembali ke dunianya sendiri. Saat kata-katanya baru saja diucapkan, botol sihir yang memenjarakannya langsung pecah. Dewa Lampu akhirnya mendapatkan kebebasan yang selama ini diinginkannya. Keesokan harinya, sang dokter wanita menemukan bahwa Dewa Lampu telah pergi. Selama 3 tahun berikutnya, sang dokter wanita menulis kisah Dewa menjadi sebuah buku. Saat dia menutup bukunya, siap pulang ke rumah, tiba-tiba merasakan sesuatu. Berbalik dan melihat, Dewa Lampu perlahan-lahan mendekatinya. Meskipun dia tidak bisa menemukan cara untuk beradaptasi dengan masyarakat modern, namun memutuskan untuk datang menjenguk sang dokter wanita setiap beberapa waktu. Meskipun tidak bisa selalu bersama, namun saling terhubung secara batin. Bagi sang dokter wanita, itu sudah cukup baginya.